Oke, ini sambil saya rekam di YouTube. Jadi nanti Anda bisa ngelihat di channel saya ini, channel saya youtube.com slash c slash ono center. Anda bisa lihat rekamannya di YouTube. Semua materi bisa diakses dalam bentuk kuliah online. Ini kuliahnya ada materi IoT dan satu lagi materi data engineering. Bentuknya kuliah online. Kalau mau yang terutama untuk data engineering, buat ngoprek dan sebagainya, saya sudah siapkan sistem operasi yang di dalamnya sudah ada Orange, R, dan beberapa, ini saya, ada suara anak kecil ya. Jadi pengen ketawa. Oke, sistem operasi sudah saya siapkan dan bisa Anda ambil di alamat ini. Jadi di dalamnya sudah ada aplikasi yang dibutuhkan untuk ngutak-ngatik untuk ngoprek, ada Orange, ada R, ada Python, ada Keras dan sebagainya. Oke. Kalau butuh slide, panitia nanya ke saya slide, silakan diambil di sini. Ini ada slide-nya. Kalau ini nggak usah pakai password. Kalau yang di atas ini pakai password. Bikin account sih sebenarnya bukan password. Ada IoT, ada digital ekonomi, ada big data dan sebagainya. Ini extension belakangnya adalah BI karena ini adalah slide-slide yang saya pakai buat ngasih pelatihan buat orang-orang di pegawai-pegawai di Bank Indonesia. Jadi ini slide beneran dipakai buat training. Kalau Anda pengen ngopi perpustakaan saya, silahkan baca yang ini. Ini e-learning, sorry, perpustakaan saya total terserah mau ngasih 1 tera saya kopiin, 2 tera saya copy, 3 tera, 4 tera saya copy, 5 tera, 6 tera saya copy juga. Jadi materi total saya ada sekitar 7 tera sih sebenarnya. Cuman seikhlasnya kalau mau ngopi berapapun saya terima. Oke, sekarang saya akan kasih gambaran dulu materinya. Oke, ini kayaknya saya harus ganti share lagi. Oke, saya akan kasih gambaran besar materi yang akan saya sampaikan. Waktunya nggak banyak, ini cuma sekitar 2 jaman. Materinya waktu nggak banyak. Jadi secara umum kita punya dua makhluk besar. Jadi ada dua makhluk besar di sini. Ini nggak bisa saya geser ininya ya. Oh bisa. Oke. Jadi panitia minta ke saya bahas soal Internet of Things, IoT, dan satu lagi di sebelah sini Big Data. Kira-kira itu materi besarnya seperti itu. Cuman jujur, kalau kita lihat dunia realnya, dunia benernya, sebetulnya kira-kira bentuknya kayak gini gambarnya. Di ujung sebelah sini kita pakainya bukan ya Internet of Things salah satunya, tapi pada dasarnya kita butuh sensor. Sensornya bisa berbentuk IoT, nanti makhluknya yang akan saya kasih lihat Arduino, tapi ini bakal cepet aja Arduino. Tadi Pak Wakil Rektor sudah menjelaskan soal data, itu juga kategorinya sensor. Jadi data tidak harus dari Arduino. Itu kalau Arduino data-datanya berbentuk data fisik, bisa berbentuk suhu, curah hujan, kelembaban dan sebagainya itu Arduino fisik. Sensor yang lain adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Wakil Rektor. Jadi berbentuk data-data teks, tulisan, database, form, apa segala macam. Jadi bentuknya data, file. Oke. Dan data-data ini nanti simpan ke server semua. Jadi ini masukin ke server. Jadi yang kita punya di sini server. Oke. Nanti saya akan coba demokan makhluknya seperti apa sih. Nah, karena datanya banyak, ini semua disebutnya big data. Kenapa disebut big data? Karena datanya banyak banget, database yang normal tidak bisa menangani, akhirnya datanya ditaruh di server seringkali berbentuknya cuma file folder aja. Jadi bukan database tapi file folder. Yang jadi masalah bagaimana kita menganalisa big data itu. Untuk analisa kita butuh kemampuan sebagai data scientist. Oke, atau data science. Data
Science. Cuman saya backgroundnya bukan data science, saya backgroundnya tukang ngoprek, tukang coding, makanya saya nyebutnya data engineering. Bedanya apa makhluk ini dua? Oke, saya kasih gambar dulu ya. Jadi makhluk ini masuknya ke big data. Jadi server dan data-data masuk di data. Cuman untuk bisa dapetin apa sih manfaat dari big data yang kita punya, kita perlu analisa. Jadi perlu data science buat nganalisa. Data science rata-rata backgroundnya adalah matematik, statistik. Jadi mereka emang jago matematik, jago statistik. Orang seperti saya kerjanya dulunya bolos kuliah waktu statistik, jadi saya bisanya coding doang. Statistiknya kurang, jadi saya tukang codingnya. Jadi seorang data engineer biasanya akan kerja di antara big data sama data science-nya, kita codingin buat bantu orang-orang data science supaya orang data science hidupnya enak. Kira-kira itu. Nah, makhluknya seperti apa yang ada di data science ini? Makhluknya yang akan saya demokan di sini nanti orange, gampang banget. Ini teknik programming yang sangat gampang sekali. Cuman kalau mau lebih enak, kalau datanya besar sekali, kita bisa pakai R, bisa pakai Python, bisa, pakai kalau lebih gila lagi, pakai TensorFlow atau Keras. Yang terakhir TensorFlow Keras itu yang ngeluarin Google. Jadi ini buat artificial intelligence. Jadi ujung dari ini semua adalah AI, artificial intelligence yang dilakukan oleh teman-teman dari data science atau data scientist ini. Jadi ini ujungnya AI. Kita ngomongnya sensor, ini segala macam AI. Makanya tadi kalau dilihat wakil rektor ngomong soal pengambilan keputusan yang lama. Karena datanya belum diolah. Jadi AI seringkali dipakai dengan istilah lain, misalnya decision support system. Jadi sistem pendukung keputusan. Itu ujungnya semua AI dan ujungnya semuanya statistik. Jadi kira-kira makhluk yang akan saya bicarakan hari ini ada dua bagian besar. Satu sensornya sendiri, Internet of Things. Satu lagi big datanya. Oke, sini tutup dulu. Kebayang ya, saya save dulu ya bentar ya. Save as. Ini akan jadi gambar satu JPEG. Oke, ini Oke. Jadi ini akan saya bikin buat ini ya, page-nya di YouTube ntar. Oh, tambahin satu lagi deh. Untuk Arduino mungkin nanti bisa ngelirik yang namanya object blocks. Pakai S atau enggak lupa ya. Jadi Arduino saya akan kenalkan programming pakai object blocks. Untuk data engineering saya akan mengenalkan programming pakai orange. Kepaksa saya save ulang deh. Save as. Oke. Save. Oke, save. Oke. Beres ya. Jadi makhluknya ada dua ini. Supaya kelihatan petanya, kita akan main di sebelah mana. Saya akan coba terangkan yang ini, nanti setelah ini kita akan loncat ke sini. Ini waktunya sempit jujur. Ini waktunya sempit banget. Oke. File sharing stop. Saya akan sharing lagi. Gimana caranya supaya sharing? Oke lah. Sekarang mudah-mudahan ini nggak stop. Oke. Sekarang coba kalau saya buka, ini ke sharing nggak ya? Ini ke sharing nggak? Sorry, punten maaf. Ini saya buka web, kebuka nggak webnya? Kebuka ya? Oke. Oke, sekarang saya kasih lihat dulu sebelum masuk terlalu jauh. Saya kasih lihat dulu. Kuliahnya ada di LMS Ono Center ORID/Moodle. Anda bisa kuliah IoT. Di bawah sini ada IoT. Ini IoT. Ini kuliahnya. Ini kuliahnya bisa Anda copy. Jadi kalau di kampus, di sekolah ada server e-learning pakai Moodle, ini bisa di copy. Oke. Saya kasih lihat dulu kopinya, masuk ke depan, klik depan sini, oke, ke bawah dikit. Ini adalah backup course-nya Moodle saya, tinggal klik kanan download, Anda bisa copy, cari yang IoT atau cari semua boleh diambil, bisa di copy semua.
Oke. Tapi Anda bisa bikin account di sini. Sebelum bisa akses ke kuliah itu, Anda perlu bikin account. Alah, ke atas dulu. Saya keluar dulu. Oke. Keluarnya lama banget ya. Oke. Hah? Oh, oke. Bentar. Oh, ini yang di-share yang ini ya? Oke, saya cabut lagi. Saya ini dia. Oke. Wah, tiap kali sharing saya harus ganti-ganti ya berarti ya. Mabuk. Aduh. Oke. Jadi, sorry, diulang lagi. Anda bisa akses kuliah saya di e-learning rakyat, LMS Ono Center ORID/Moodle. Klik create new account di sini. Anda perlu masukin username, password segala macam, email segala macam. Kalau nanti dia akan bilang, Anda akan dikirim email. Kalau emailnya nggak masuk, nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa di sini. Country-nya Indonesia ya, pilih Indonesia. Soalnya nanti saya akan monitor. Kalau yang dari Indonesia dan tidak berhasil otentikasi, tidak confirm otentikasinya pakai email, saya yang akan confirm. Jadi saya akan manual confirm semua orang dari Indonesia yang masuk ke sini. Jadi Anda nggak usah khawatir, Anda akan dikonfirm sama Ononya langsung. Saya akan masuk sebagai Ono langsung. Oke. Nanti saya akan nge-add, ditambahkan kuliah-kuliah saya ke account Anda. Jadi Anda bisa, jadi yang akan dilihat bukan cuman IoT sama data engineering, IoT sama data engineering aja, tapi kuliah-kuliah yang lain juga saya masukin, ada jaringan komputer, ada keamanan jaringan segala macam. Kuliah IoT ada di sini, kita lihat, saya klik kuliah IoT, di sini ada pendahuluan buat pemula, bagaimana menyiapkan Arduino, programming Arduino seperti apa, buat akses ke digitalnya gimana, analognya segala macam, komunikasinya segala macam, sensor, programming waktu dan sebagainya bisa dilihat di sini. Oke. Satu lagi adalah yang khusus buat seminar di sini adalah data engineering. Kalau boleh saran sih, ini semua pada belajar karena duitnya ada di sini. Dan ini yang nyari banyak banget. Tokopedia nyari, Bukalapak nyari, semua online akan nyari karena nasib mereka ditentukan sama orang-orang yang punya pengetahuan data science. Dan harganya minimal sekitar. Ya, silakan. Oke. Nggak semua bisa diakses karena masing-masing dosen atau masing-masing guru di e-learning ini akan kasih password. Kalau saya akan nambahin, jadi tanpa perlu Anda enroll, tanpa perlu Anda berlangganan, saya yang masukin langsung. Jadi kuliah saya akan saya masukin langsung ke Anda semua. Itu Ono yang ngerjain langsung. Tapi butuh waktu sekitar 12 jam lah. Kalau Ono lagi nggak sibuk, Ono kerjain. Jadi kasih delay 12 jam, biasanya akan saya masukin semua. Jadi tidak akan langsung yang normal, Ono yang masukin gitu. Jadi Anda nggak usah khawatir, Anda akan masuk ke kuliah ini paling nggak 12 jam sesudah registrasi. Mudah-mudahan Ono lagi online gitu. Beres ya? Sip. Oke. Jadi ini kuliah data engineering, saya ulang lagi. Di sini Anda bisa belajar bahasa yang dipakai Orange, R, Python. Ini juga ScienceKit itu bagian dari Python, TensorFlow keras. Oke. Cuman di depan-depan sini saya makainya Orange semua awalnya. Kenapa? Karena mahasiswa saya ternyata kalau saya kasih Python keras, TensorFlow bisa nggak lulus semua. Jadi kepaksa saya kurangin materinya buat mereka, saya kasih Orange aja. Cuman kalau kita lihat ke bawah, ini masih kita lihat Orange. Ini R, udah masuk R. Ini R. Ini Python. Ini TensorFlow class. Jadi semua materi saya taruh di internet, di webnya, di e-learning ini. Cuman materi yang beneran saya kasih ke mahasiswa saya kepaksa saya kurangin, hanya tinggal 1/4 dari total materi yang ada. Karena mahasiswa saya bisa nggak lulus kalau saya kasih semuanya ternyata. Itu mahasiswa S2 loh. Pusing saya. Oke. Beres ya. Ini gambaran secara umum makhluknya seperti itu. Yang satu Arduino, yang IoT, yang satu lagi Orange. Saya akan cepat di Arduino dulu. Kasih cip-cip dulu lah. Arduino seperti ini, Arduino.
Bisa kita lihat di sini. Ini makhluk-makhluknya, harganya mungkin sekitar 70.000. Cuman kalau mau murah, ini semua bisa dibeli di toko online ya, bisa cari di Bukalapak, di Topet segala macam ini ada. Eh, nggak terlalu mahal, sekitar 50 ribuan, 60 ribuan kali Arduino. Cuman saran saya mungkin pakai yang ini sekarang, Wemos ESP 8266. Bisa D1R2 atau D1R1. Saya sendiri sekarang saya pakai R2, ini sudah saya colok, tinggal saya demoin aja. Saya makainya yang ini nih sekarang. Oke. Harganya mungkin lebih murah daripada Arduino, yang ini harganya sekitar 50.000 perakan, cuman sudah ada wifi-nya. Kalau Arduino nggak ada sambungan internetnya, nggak ada wifi, nggak ada LAN-nya, jadi berabe banget kalau pakai Arduino. Kalau pakai ini lebih enak karena sudah ada wifi-nya. Ntar saya kasih demo cara konfigurasinya, cara programmingnya. Ini programmingnya nanti bisa dilihat di sini nih. Waduh, bisa kelihatan kagak ya? Oke, mungkin kelihatan di sini. Ini ada pin-pinnya, ada nomor-nomornya. Ada D5, D1, apa? Ada A0, mana A0? A0 ini, mana dia A0? Ada A0 lah, pokoknya di mana ya? Udah saya colok sih. Pokoknya ada A0-nya cuman ada satu. Yang D itu datanya digital, on atau off. Kalau A itu datanya analog. Oke, beres ya. Sip. Oke, jadi saya akan pakai ini hari ini, saya akan demokan makhluk ini untuk ngirim data, IoT banget. Oke, untuk Orange, Anda bisa cari Orange di, eh, sorry, eh, salah. Orange Data Mining, ini Orange. Jadi Anda bisa cari Orange di sini. Programmingnya kira-kira kayak gini banget. GUI sekali. Jadi tinggal klik drag, klik drag, klik drag, klik drag, sambung, 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 langsung kita bisa melakukan data analisis, data science-nya kita bisa kerjakan. Dan ini free. Yang semua saya omongin semua ini free ya, gratis. Ini enak banget buat belajar. Jadi awalnya saya waktu belajar data science saya makainya Python, pakai TensorFlow segala macam, pingsan, mabok, terus coba pakai R, mabok, tapi bisa juga sih. Dan terakhir, akhirnya saya pakai Orange ini. Orange ini enak banget, soalnya dengan Orange ini kita jadi bisa ngerti gambaran umumnya, jadi dapat semuanya, dan kita jadi enak banget buat belajarnya. Oke, saya akan masuk ke, ini beres ya, nanti silahkan download sendiri di Orange Data Mining. Ini bisa untuk Windows, bisa untuk Linux, bisa untuk Mac. Sekarang kita akan masuk ke programming dari si Arduino. Kalau mau belajar pertama kali object blocks pakai S rupanya. Buat anak SMP atau anak SMK. Ini bukan buat mahasiswa, ini SMK atau SMK. Kita bisa belajar IoT, Internet of Things itu pakai object blocks. Object blocks sendiri bentuknya seperti ini, berbentuk shield yang kita colokin ke Arduino. Jadi bentuknya shield. Shield ini isinya Wi-Fi dan Bluetooth. Dia akan komunikasi ke handphone kita pakai Bluetooth. Kita bisa set dari handphone buat registrasi ke objectblock.cc ini. Kalau udah registrasi, kita bisa login. Walah, saya belum login ya. Jangan dihack ya. Aduh, passwordnya apa lagi? Oh, alalala, kelihatan. Parah dah. Incorrect deh, bagus. Harusnya tadi saya login dulu ya. Oke. Harus diedit jadi videonya sebelum diupload nih, bahaya banget. Oke. Ini kita masuk menu buat object blocks, kita bisa programmingnya seperti ini. Ini saya kasih lihat bentuk programnya. Ini bentuk program seperti ini. Program yang normal Arduino yang sebelah kanan, jadi bentuknya bahasa C sebelah kanan.
Kalau kita programming, kita bisa programming buat anak SMP atau SMK bisa kayak gini. Ini kalau kita ambil, kita lihat hilang dari program. Oke, ini saya lepas lagi ya. Misalnya dia cuman write digital, apa tulisannya, 13 high. Sekarang saya tambahin yang ini ke dalam. Ini jadi low. Saya kasih delay 500 millisecond. Nih, ini 500. Saya rubah 500 millisecond jadi 1000, cuman gini aja. Ini berubah jadi 1000 millisecond. Jadi enak banget programmingnya buat anak-anak SMP atau SMK sudah enak banget. Dan dia punya kemampuan untuk IoT adanya di bentar. Function, bukan. Sensor, bukan. Ini sensornya bisa macam-macam. Proses, bukan. Arduino, data. Ini dia. Ini buat IoT-nya ini. Jadi bisa send number ke channel berapa di servernya Objectblocks ini, kita bisa siapkan servernya dan kita bisa kirim datanya. Oke. Stop sampai sini Objectblocks-nya. Anda bisa ngoprek-ngoprek, cuman Objectblocks harganya mahal, sekitar 1,5 juta sih. Mabok dah. Ini saya kasih lihat dulu lagi makhluknya. Ininya, kenapa? Oh enggak, kirain ada yang mau nanya. Jadi Objectblocks ini shield ini yang mahal, sekitar 1,5 jutaan. Ini yang lumayan aja sih harganya. Cuman dengan shield ini enak banget belajarnya. Sekarang saya tidak akan pakai Objectblocks, saya akan pakai langsung Arduino. ESP8266. Oke, ini saya tutup. Ini saya akan pakai ini makhluknya. Sekarang yang jadi masalah paling besar waktu IoT adalah bentar. Ini saya kasih lihat kuliah IoT-nya mana dia. Ini klik ini kursus yang saya ikuti IoT. Nggak usah lah, saya terangin aja lah. Jadi masalah paling besar dari kuliah di IoT adalah bagaimana caranya ngajarin programming untuk ngirim data. Jadi programming yang umumnya diajarkan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, programmingnya adalah ada data masuk, data kita ketik, data diproses di komputer, data dikeluarkan di layar atau di file atau di komputer itu lagi. Jadi input, proses, output. Inputnya di komputer, prosesnya di komputer, outputnya di komputer itu. Di IoT kita agak beda sebetulnya, tidak seperti itu. Jadi kita harus belajar programming yang namanya network programming. Jadi input kirim ke ujung sebelah sana, output di ujung sebelah sana. Jadi masalahnya itu jarang diajarin. Sekarang saya akan coba kasih lihat teknik programming itu secara sederhana banget. Kayaknya saya perlu kasih gambar dulu ya. Oke. Ganti. Oke. Pinta. Saya harus ini lagi nih. Share-nya diganti lagi. Ganti share. Stop share. Oke, saya ganti share. Mana share-nya? Oke, sekarang saya akan ngasih lihat programming IoT. Jadi saya punya ESP8266 Wemos ESP8266. Ini kondisi jaringan yang ada di rumah saya sekarang nih ya. Bukan di rumah, ya pokoknya di komputer saya sekarang. Terus saya punya router. Oke. Ini nyambung ke router saya pakai WiFi. Ini nyambung pakai WiFi. Oke. Nah, nama WiFi-nya saya kasih satu huruf doang, O. Itu nama WiFi-nya O. Dia nyambung lewat O doang. Udah. Wah, gila dia. Nah, sekarang saya punya komputer di sini. Komputer yang saya pakai buat streaming video ini. Dia akan saya pasangin 2 komputer, dalamnya ada VirtualBox, dan saya akan pasang sudah saya pasang server di dalamnya sebetulnya. Oke, ngomongnya gimana ya tulisnya? Ya pokoknya di sini ada saya gambar dulu. Ini saya sambung langsung pakai kabel LAN ke sini. Ini pakai LAN. Di sini ada server, ada Ubuntu desktop saya. Jadi ada 2 Ubuntu desktop yang saya pakai buat video streaming sekarang, sama servernya sudah saya jalankan di sini. Jadi nanti kita akan coba programming supaya
ngirim data, sorry, dari sini ke sini. Kita akan kirim data dari sini ke sini. Oke. Cuman sebelumnya saya akan kirim data lokal aja dari mana sih namanya? Dari Ubuntu ke server. Akan kirim data lokal buat ngasih lihat teknik programmingnya seperti apa. Oke. Oke. Jadi kira-kira ini yang akan dilakukan ya. Sekarang saya harus ganti share-nya lagi. Pusing dah lu. Oke, stop share yang ini. Saya ganti lagi ke Ubuntu server. Ini Ubuntu servernya udah standby. Saya akan login ke Ubuntu server. Ini VirtualBox, pakai VirtualBox biasa. If config, kita lihat IP saya adalah 192.168.1.133. Oke, supaya hidup saya enak, nggak usah pindah-pindah, saya akan SSH ini dari Ubuntu saya. Perhatikan promnya ya. Promnya nama komputer saya adalah Korban. Namanya komputernya Korban ya. Nama server soalnya bukan komputer. Nama server saya Korban. IP-nya 192.168.1.133. Oke. Saya exit aja. Nggak usah exit lah. Oke. Ini saya minimize. Saya harus ganti lagi. Oke, minta maaf. Saya harus ganti ke terminal sekarang. Sorry. Gimana caranya? Halo? Bentar. Mana tadi server saya? Oke. Oke, dimatiin ini share yang ini. Stop share. Oke. Sekarang saya harus ganti ke terminal saya. Terminal saya mana nih terminal? Ini dia. Ini bukan. Bukan. Ini dia. Bingung kan? Oke. Saya akan bikin dua terminal. File new. Waduh. Bisa nggak dua ya? Waduh, gimana caranya biar desktop saya keluar semua? Ini enaknya bisa kelihatan dua sih. Coba bisa nggak dua? Ya, cuma satu yang di-share. Bisa kelihatan semua desktop nggak ya? Saya pengen lihat semua desktop nih. Bisa ngeliat semua desktop saya nggak ya? Kayaknya nggak bisa ini. Wah, puyeng saya. Kalau ada share full screen lah. Apa? Kalau ada share all screen di Zoom-nya bisa. Share hosting. Share all screen. Share All screen. all screen. Di sebelah mana? Kalau saya nggak ada sih Pak di kliennya. Oh, nggak ada di sini juga. Saya nggak punya. Aduh, harus satu-satu nih ngeliatnya. Puyeng kepala ada gue. Oke, ya udah, nasib. Kita dengan apa adanya ya. Eh, Oke, saya akan coba. eh, oke, saya coba share. Gimana caranya? Oke, kepaksa saya akan share. Gimana ya? Lagi bingung nih saya. Karena nggak bisa ngeliatin semua desktopnya. Oke, ini. Oke, ini kok ada yang. Sorry. Ini saya lagi ngelihat siapa? Hafid screen. You are viewing Hafid screen. Oke, tapi Anda ngelihat screen saya kan? Ntar, mana tadi? Udah Pak, udah lihat. Oke, kok belum keluar yang saya? Kok nggak bisa diklik ini? Ntar, kok nggak bisa di-share? Share? Oh, Zoom not responding. Alah, alah.
Zoom-nya ngehang. Oke, coba bentar. Oke. Halo, saya masuk lagi nggak nih? Bentar. Aduh, sorry tadi Zoom-nya ngehang. Ini suara saya masuk lagi ya? Ya Pak, siap. Sorry, sorry, Zoom-nya ngehang. Eh, Untuk share all desktop, hah? itu untuk share all desktop yang ada di desktop, itu tinggal share screen. Di pojok kiri itu ada screen pilihan, jadi nggak usah memilih aplikasi. Share screen di sebelah pojok kiri. Ya, ada Oh, tulisannya screen. kiri. Oh, desktop ini ya? Oke, desktop satu itu ya? Ya, ya, Oke. Oh, oke. ini keluar nggak ya? Keluar, keluar. Ini lebih enak hidup saya nih. Ini saya tutup, tutup, tutup. Ini apa lagi nih nggak tahu dah. Ya, oke, Pak. Udah oke, Pak. Oke ya. Oke, Pak. Udah oke. Oke, sip. Terima kasih banyak. Sama-sama lagi belajar nih. Si Ono lagi pertama kali belajar pakai Zoom. Kacau. Clear. Oke. Kita hidupnya rada enak sekarang karena kita bisa semua kan kelihatan. Oke, saya akan bikin 2 terminal di sini. Ini teknik belajar programming apa? Jaringan. Oh, tapi pakainya command line banget ya. Oke. Coba kita lihat dulu if config more. Kelihatan IP saya adalah 192.168.1.196. Kalau kita lihat di sini, server saya adalah 192.168.1.133. Oke, clear layar. Ini saya akan masuk terminal di sini, clear layar. Ini saya agak gedein ke bawah. Ini saya akan gedein ke bawah. Oke, saya masuk ke server. SSH dulu. 192.168.1.133. Saya masuk ke dalam server, yes, password, standar banget, clear layar. Oke, clear layar. Biar bersih, biar rada sama, zoom in ya, biar sama, hurufnya sama lah, mirip. Ini gede banget ya. Ini perhatikan, saya ada di server, nama mesinnya korban, saya ada di komputer saya, nama mesinnya PC. Oke, sekarang saya akan bikin server saya standby. NC-UL. U adalah saya pakai UDP karena saya akan kirim paketnya banyak pakai apa sih namanya? Pakai IoT, data pakai Arduino segala macam, saya pakai UDP. Terus saya akan standby di port 8888. Enter. Ups. Ininya ngirim data dia. Wah, bentar, sorry. Ini ngirim data nih si siapa namanya? Si ntar, wah seru nih urusannya. Ini Wemos-nya ngirim data. Jadi sebelum disuruh demo, dia udah demo duluan, pusing. Jadi saya harus masuk ke Wemos-nya harus saya ganti dulu programnya, bentar, sorry. Oke, saya masuk ini. Saya ganti program nih ya, bentar. Biar dia nggak ngirim data dulu, telat. Oke, ini teknik programming Arduino sangat sederhana banget. Saya makanya Wemos ya, salah nulis ini bukan Wemox, Wemos. Saya cuman akan baca analog A0, saya kasih delay 1 detik, 1000 milisecond 1 detik. Kalau mau di-compile cuman gini aja, compile. Jadi programmingnya kayak gini doang sih sebenarnya. Serial bikin 115.200 itu buat komunikasi ke titik ini serial monitor ini. Kalau klik yang ini kita compile, jadi cuman ada ini ya udah saya bentar lagi dah. Saya terangin dulu arsitek apa struktur programming Arduino. Jadi pertama cuman setup, kedua loop. Loop ngeloop aja dia. Oke.
Ini kebetulan program paling blow on di dunia. Saya cuma baca analog 0, A0, saya kasih potensio, kemudian saya suruh kirim terus-terusan tiap 1 detik. Suruh baca tiap 1 detik. Sekarang ini Arduino akan saya upload. Oke, writing 8% sampai selesai. Oke, selesai. Oke, mudah-mudahan dia tidak rewel sekarang. Tadi ngirim data dia. Kurang ajar. Oke, clear layar. Sekarang saya standby, nggak ada data yang dikirim sekarang. Oke, sekarang saya akan masuk di sini. Dia standby di port 888. Dari sisi klien saya cuma gini aja, NC minus UDP. IP server saya 1133, portnya yang saya pakai 8888. Enter. Ini klien komunikasi ke server, pakai protokolnya UDP, User Datagram Protocol. Sekarang saya akan kirim data, misalnya. Oke, tolong dilihat di sisi server ya. Saya enter, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, enter. Di server keluar ya. Apa kabar? Saya pencet enter, 1, 2, 3, enter. Apakah baik? Enter. Ini kirim data dia. Sekarang kalau dari server mau kirim balik ke klien cuman gini aja. Gitu. Di sini juga baik. Semoga di sana lancar. Jadi kira-kira komunikasi data seperti itu aja. Tapi ini saya makanya NC ya. Kalau yang benerannya kita akan pakai Python, pakai C dan sebagainya. Cuman kalau hari ini enakan Python kemana-mana sih. Dengan Python kita bisa pakai 8 line, misalnya 9 line kita udah bisa bikin web server. Kira-kira kayak gitulah. Jadi Python enak banget sih. Jadi kalau mau enak hidupnya kita harus belajar pakai Python. Oke, clear layar, beres. Sekarang clear layar lagi. Sekarang kita akan ini server biarin dulu. Sekarang kita masuk ke Arduino-nya buat programming. Oke. Ini programmingnya cuma gini aja. Serialnya akan monitor pada kecepatan 115,2 kbps. Kemudian dia akan read A0. A0 akan di-read terus langsung print line ke monitor ini. Jadi kita bisa lihat monitornya di sini. Ini karena sudah saya upload, langsung bisa kelihatan nilai yang ada di A0. Ini saya akan rubah potensionya. Saya besarkan, kelihatan dia maksimum, sekarang saya polin 1024. Ini minimalin saya 1000 0 nih. Saya nggak 0 dia minimalnya. Minimalnya nggak 0 dia. Sekitar berapa belas. Saya taruh di tengah nih, kira-kira tengah sekitar 500-an gitu. Jadi nilai yang sebenarnya nilai tegangannya 0 sampai 5 volt, tapi dia akan dari 0 sampai 1024. Diterjemahkan dalam binary-nya segitu. Nah, sekarang saya akan programming. Ini semua ada di materi di e-learning ya. Saya akan coba programming, Arduino, tapi saya akan bikin clock, jam. Ini clock nih kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. Nah, ini kita akan mulai pakai jaringan di sini. Bikin jaringan. Bentar, bener nggak? Wah, ini rumit ini. Wah, rumit. Ada yang lebih sederhana dari ini nggak ya? Saya cari jam yang sederhana aja. Ini terlalu rumit ini. Ini tutup dulu. Tutup semua itu jadi urusannya. Ya. Kacau. Saya akan buka. Coba ada clock jam yang sederhana nggak? Ini kenapa sih kayak gini? Ini saya tutup ya. Kemarin lupa no. Lah, ilah illallah. Ya, ilah illallah. Kenapa nggak berkutik semua ini? Oh, ini dia bikin negara nih. Oke, saya tutupin dulu. Yang nggak saya butuhin saya tutup semua, biar nggak rewel. Bentar. Tutup. Oke, tinggal satu. Mudah-mudahan nggak terlalu rewel. Open in.
Oke, coba. Oh, ini dia. Oke, ini dia makhluknya. Oke, ini programmingnya, tapi ini saya akan pakai WiFi yang ada di internal di Wemos. Saya perlu masukin SSID saya adalah O, passwordnya kosong. Saya beruntung, saya ngerjainnya di rumah. Kalau saya ngerjain ini di UPY, semua mahasiswa akan langsung memakai SSID O itu dengan password kosong dan akan ke internet semuanya supaya bisa internet gratisan. Akhirnya saya yang jadi fakir bandwidth. Kira-kira gitu. Oke, jadi saya akan nambahin dua header file ini, NTP client, Wi-Fi UDP, supaya saya bisa ngirim data dalam bentuk UDP. Kemudian di sini setupnya nggak banyak sih sebenarnya. Ini setupnya saya ngasih tahu server buat time di internet yang saya pakai adalah poolntp.org. Kemudian kita akan pakai NTP client, terus kita akan connect ke Wi-Fi. Wi-Fi-nya O ini selama dia berusaha connect dia akan ngasih titik-titik-titik di serialnya. Oke. Serialnya kecepatannya 115 kbps. Kemudian saya cuman loop isinya gini doang loop. Loop isinya gini. Dia akan ambil dari data NTP jam berapa sekarang. Kemudian dia akan ngasih tahu jamnya ditambah 6 supaya karena dia jamnya dikasih adalah jam GMT tambah 6. Terus menitnya berapa, waktunya berapa. Sekarang saya akan compile dan upload. Compiling, terus saya upload. Wah, itu ada gambar saya tuh ya di moderator. Oke. Oke, selesai. Dia lagi ngupload nih sekarang. Ini main jaringan, tapi yang diambil waktu doang ya. Kita belum ngirim data nih ke server. Nah, ini berhasil. Sekarang jam 11.00. 01 gitu. 1 detik, 4 detik dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat jam. Pakainya Arduino. Arduino-nya kok ngomong ke internet, nanyain waktu. Jadi yang nanya waktu yang ini nih. Time client update udah dapet langsung dia print. Cuman print doang udah. Jadi programmingnya sederhana banget sih. Sekarang udah programming sederhana banget. Termasuk nanti kalau kita mainan neural network pakai Python dan sebagainya lumayan sederhana banget. Oke. Beres ya. Sekarang saya akan coba programming yang rada gila dikit. Kita akan ngirim data ke open. Oh alah. Mana tadi? Ini. Sekarang saya akan ngambil ini dia. Open. Oke. Ini akan read analog 0, kemudian pakai UDP kirim ke server. Kalau kita lihat struktur programnya sederhana aja sih sebenarnya. Ini bagian setup. Oh ya, ini semua ada di kuliah itu ya, di kuliah apa sih namanya? IoT atau ada di wiki saya. Jadi LMS Ono Center RID/wiki, masukin Arduino, nanti bisa kelihatan kayak gini-ginian adalah. Source code saya taruh di sana juga. Jadi Anda bisa lihat di wiki. Yang enak jujur, yang enak wiki sih daripada kuliah. Soalnya wiki sering saya update, kuliah kadang-kadang nggak diupdate. Parah. Oke. Ini bagian setup, ada beberapa yang di setup. Pertama kita ngeset wifi-nya supaya nyambung. Dia akan ngasih titik selama usaha nyambung. Kalau udah nyambung dia akan kasih kata-kata connected to IP address-nya sekian. Oke. Nah, kemudian selama loopingnya isinya cuma gini, variable sensor reading sama dengan apa yang dia baca di analog read A0. Oke. Kemudian dia akan kirim pakai UDP ke UDP address. UDP address adalah server address yang di atas. Saya kasih lihat lagi. Ini dia, UDP address adalah server address. Cuman addressnya, addressnya masih 133. Jadi address nggak usah saya rubah, karena addressnya sama, 133. Jadi selamat saya hari ini. Oke. Jadi UDP address sama UDP port. Portnya 8888, kemudian sensor readingnya kirim ke sana, dan ini ke serial, dan serial reading. Jadi 2 kali ngirim dia.
Ini dia kirim ke serial ke sini. Terus satu lagi akan dikirim ke server. Jadi akan dua sekaligus yang kelihatan. Oke. Sekarang kita akan coba lihat di serialnya, kita bikin standby si serial. Ini di server kondisinya. Oh, sorry. Server nih serial, ini saya standby. Bisa dikecilin nggak sih? Nggak bisa dikecilin ya? Nggak bisa, blow on. Ya udah kepaksa, mana dia server? Jadi saya punya server NC-UL 8888. Server sudah standby. Ini program yang sedang running adalah program jam tadi. Ini belum saya jalankan. Sekarang saya akan compile. Oke, butuh waktu rupanya. Cepat. Oke, sekarang ini akan saya kirim, upload ke server. Oke, dia akan upload 7% sampai selesai. Sambil ini saya akan pindahin lagi ke serial saya. Ini serial saya. Nah, ini sudah connect dia. Kok IP 200? Oh, IP 200. Kok IP-nya 200 sih? Oh, IP-nya si Arduino. Sorry, minta maaf. Itu adalah IP Arduino ya. Tadi yang 200 IP Arduino. Sekarang dia ngirim data ke server 600 dan sebagainya. Sekarang kita lihat di server. Ini di server. Tolong lihat dua data ini. Yang ini yang di serial dari Arduino langsung, yang ini yang diterima di server. Sekarang saya akan coba rubah apa sih namanya? Ininya. Potensionya saya rubah, saya maksimumin. Sekarang yang dikirim datanya adalah 1024. Sekarang saya akan turunin ke bawah ke 0. Nggak akan 0 sih. Ini minimum, 1. Nggak bisa 0 dia. Oke. Jadi kita kirim data kayak gitu aja sih. Jadi perintah buat kirim datanya cuma ini doang sih sebenarnya. Nih, 1. Yang dilakukan di server adalah kita nanti ngambil datanya dan kita taruh di file dan kita lakukan analisa. Oke, urusan ini selesai dulu. Sekarang sampai sini dulu. Quit 4 window. Ini saya tutup dulu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Kita akan pindah topik soalnya. Sebelum ada pertanyaan? Nggak ada. Aman? Dari bot manager, Pak. Hah? Yang buat bot manager itu pakai bot apa, Pak? Bot manager. Yang di Arduino. Botnya nambah library-nya apa enggak? Oh, sorry. Untung nanya. Saya lupa nerangin. Untung ditanya. Kalau enggak, saya lupa nerangin. Saking banyak aplikasi, bingung. Oke. Masuk lagi ke board. Oke. Karena ini bukan standar Arduino biasa, ini saya makanya Wemos. Jadi yang pertama harus Anda rubah catatannya di wiki ya. Saya kasih lihat dulu catatannya di wikinya. Bentar, mana dia wikinya? Wiki saya mana ini? Pakai wiki ini dah. Wiki. Oke. Masukin kata kuncinya Wemos. Oke. Di sini IDE support. Jadi Anda masuk ke file preference, tambahkan additional board manager URL. Ini ditambahin dulu nih. URL ini ditambahin. Oke. Klik OK, terus mati, nyalain lagi si Arduino IDE-nya. Kemudian kita tambahin board manajernya, kita tambahin 8266. Coba saya praktekkan biar kebayang makhluknya seperti apa. Oke, jadi yang perlu dilakukan adalah ini, klik. Oke, preference. Terus additional board manager URL, masukin URL ini tadi yang ada di wiki. Bisa cari di Google juga sih. Jadi dapat. Karena kita tidak pakai board Arduino yang normal. Kita pakai board Arduino Wemos, pakai ESP8266. Setelah ini masukin, oke. Matiin dulu si Arduino IDE-nya, nyalain lagi. Udah gitu masuk ke tool. Di sini dia. Board, cari. Saya pakai kebetulan Wemos D1R2. Cari di sini ke bawah, nanti keluar. Lolin. Mana sih? Ini dia. Pakainya yang ini, yang saya pakai ya. Harganya kalau nggak salah saya dapatnya sekitar 45.000 apa berapa lah. Jadi murah sih, lebih murah daripada Arduino.
kurang ajar. Lebih bagus, lebih murah. Jadi cari barang yang seperti itu. Beres ya? Jadi cuman ini doang sih yang dikerjain, udah gitu ini jalan lagi. Programmingnya kayak Arduino biasa lagi sih, sama, mirip. Cuman bedanya di sini aja, boardnya itu. Beres ya? Sip. Ada lagi pertanyaan lagi yang lain? Nggak ada? Aman? 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 Aman ya? Oke. Kita akan ganti topik. Ini sementara Arduino saya tutup dulu. Jadi beres semua. Sekarang saya ganti topik, urusannya ke arah big data. Data science-nya itu sendiri. Saya nggak akan langsung masuk ke Orange, karena kalau masuk Orange nanti pusing kepala, kita nggak punya konteksnya. Saya akan masuk ini dulu. Kenapa big data itu jadi penting? Tadi Pak WR1 udah ngasih lihat, ini kuliah saya di Dharma Jaya. Oke, ini tutup dulu, ini tutup, ini tutup. Oke, sekarang saya kasih lihat yang paling sederhana aja. Kenapa big data itu jadi menarik? Yang paling sederhana, yang sering kita atau saya gambar dulu ya, tujuan hidupnya. Tujuan hidup dari big data. Oke, ini udah ya. Ini udah. Ini file new. Oke. Tujuan hidup dari big data ada dua. Tujuan hidup Anda ada dua. Satu, ujung-ujungnya sih dua-duanya sama. Ujung-ujungnya adalah jadi dukun. Jadi tujuan big data adalah untuk meramal, dukun. Bedanya dukun di sini, jadi tadi kan Pak WR1 nawarin, ini data banyak banget, tapi tidak ada yang penelitian. Jadi kalau kita mau penelitian dengan data-data seperti itu, cara berpikir kita, mindset kita harus mindset dukun. Oke. Tujuan yang pertama adalah satu, untuk melihat ke depan. Apa? Prediksi atau prediction atau forecasting. Jadi kita pengen lihat ke depan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Itu namanya prediksi, prediction, forecasting. Yang kedua adalah klasifikasi atau classification. Dua itu yang besar sih dari kerjaan dukun. Satu prediksi, satu forecast, satu prediksi, satu klasifikasi. Oke, jadi big data itu yang gedenya dua itu. Tapi nanti ada variannya ya. Ada yang kita bisa prediksi sambil jalan lah, apa segala macam. Cuman yang jadi yang seru adalah datanya seperti apa ya. Datanya yang umum kan kalau tadi kita pakai datanya angka ya. Angka. Kalau IoT tadi angka bentuknya ya. Suhu angka, kelembaban udara angka, apa-apa angka, banyaknya angka. Data lain selain angka bisa macam-macam, bisa teks, media sosial tuh teks, ada gambar, foto, ada video, data bisa seenaknya. Di balik itu semua apa? Nanti ilmu yang dipakai, yang kita pakai buat melakukan operasi dukun, ilmu yang dipakai adalah persamaan seperti ini, Y sama dengan AX plus B. Jadi ilmu forecastingnya pakai ilmu ini sih sebenarnya. Oke, nanti saya akan jelasin ilmu ini lebih lanjut. Oke, tapi tolong dimasukin di kepala, diresapkan ke Anda semua masing-masing. Tujuan hidup Anda cuma dua ini. Jadi dukun dengan tujuan satu forecasting, satu klasifikasi. Yang jadi masalah adalah datanya bisa seenaknya. Bisa angka, teks, gambar, video, bisa suara, bisa koordinat, GPS, bisa, udah apa aja masuk dah, suka-suka. Makanya namanya big data. Beres ya? Jadi data bisa seenaknya, tujuan hidupnya Anda dua, terus persamaan yang dipakai, persamaan SMA seperti ini. Oke, sebagian besar sih. Ada lagi persamaan-persamaan yang lain. Ini buat penyederhanaan masalah aja, pakai persamaan seperti ini. Oke, sekarang kita lihat di dunia nyatanya. Oke, kita lihat di dunia nyata. Oke, sekarang kita misalnya lihat cuaca, weather Jakarta. Oke, kelihatan cuaca sekarang 32 derajat. Ini banyaknya di Jogja ya, gantilah Jogja biar enak. Jogja. Lagi hujan di sana. Di sini kagak hujan soalnya. Jogja 28 derajat. Kelihatan naik turunnya segala macam. Ini belum kejadian, tapi si Google sudah bisa memperkirakan cuaca nanti sore turun, malam 24 derajat, tengah malam 24 derajat, nanti besok naik lagi.
hari ini kondisi 32 derajat, besok 32, lusa 32, 32 terus. Di Indonesia mungkin cuaca nggak terlalu, tapi ini berubah loh. Minggu 31. Ini belum kejadian, tapi dia bisa prediksi. Ini namanya dukun. Beres ya. Dan memang teman-teman di BMKG makanya ilmu-ilmu data mining kayak gitu sih, data science itu yang dipakai buat prediksi tadi. Dan itu juga yang dibutuhkan oleh Pak WR1 untuk prediksi. Jadi misal, contoh prediksi yang paling sederhana kira-kira kayak gini. Ini anak-anak, misalnya tadi ada ujian ya, ada ujian saringan masuk ke kampus. Kalau kalau ujiannya multiple choice masih gampang. Coba ujiannya suruh ngarang pakai bahasa Indonesia. Kita harus menilai karangan itu. Kalau peserta ujiannya ribuan, mabok yang nilai manusia. Jadi yang menilai mesin. Jadi kira-kira itu contohnya. Yang paling kerasa banget adalah tesis, tugas akhir. Kita bisa prediksi ini tugas akhirnya bagus enggak, ini jiplakan enggak, jiplakan sama siapa. Jadi prediksinya semua pakai machine learning kayak gitu sih. Itu ya, beres ya. Oke, ini contoh satu. Kita kasih contoh yang lain ya. Jadi kelihatan banget dari cuaca aja yang paling sering kita lakukan itu bisa kelihatan. Coba kita lihat lagi yang lain, misalnya harga saham BCA. Oke. Ini prediksi loh. Ya, ke bawahin caranya gimana nih ke bawah? Ini dia. Oke. Ini kelihatan harga saham lagi jatuh. Pertanyaannya besok harganya berapa? Kita enaknya beli saham itu atau enggak? Jadi kita bisa prediksi dari sini. Harga yang lain udah ini. Jadi di dunia ekonomi dipakai juga, terutama buat prediksi harga saham. Misalnya Bitcoin price. Kita perlu prediksi kan? Lagi naik nih. Lagi mulai naik. Ini kemarin, gara-gara COVID, Bitcoin harga naik kali ya? Ini lagi mulai naik. Pertanyaannya sampai kapan dia naik? Kalau misalnya saya kan punya Bitcoin nih. Kapan saya harus jual tuh Bitcoin supaya saya untung? Jadi kita bisa prediksi dari sebelah sini. Jadi ini contoh di dunia ekonomi, prediksi seperti itu dilakukan. Contoh yang lain adalah misalnya klasifikasi virus. Dari gambar lah, bisa nggak? Bisa. Wah, susah ya. Ada ya? Ini klasifikasi virus mah susah. Saya mau cari yang ada gambarnya, gambar mikroskop ya gitu ya. Classification iris flower. Nah, ini misalnya bunga iris. Ini legend banget sih ini. Ini dipakai buat belajar data science, biasanya kita pakai yang gambar ini bunga iris ini kita bisa pakai buat belajar nih. Ada iris versicolor, ada iris sentosa, ada virginica. Bedanya di ukuran-ukuran ininya ya. Sepal sama petalnya berbeda. Ini petal yang bawah, petal yang atas, sepal yang bawah. Sepal yang bawah, petal yang di dalam. Oke, dari ukuran sepal petal ini kita bisa tahu ini jenis yang mana, versicolor, sentosa, virginica. Dari ini kita bisa melakukan klasifikasi. Kalau kita lihat foto atau apa, ini kayaknya iris yang mana. Paling blow on lagi adalah nanti muka, misalnya Jokowi. Kenapa yang keluar Jokowi bener gitu? Kagak salah. Saya masukin di Google kan Jokowi ya. Kenapa yang keluar muka Jokowi? Kenapa bukan muka Ono gitu? Ini klasifikasi loh. Ini klasifikasi. Misalnya Ono Purbo. Keluar mukanya Ono, bener. Kalau Ono maling keluarnya apa? Ono lagi, berarti dia maling. Oke, yang lain lagi. Misalnya, tapi kebanyakan bukan Ono sih. Cuman yang ini yang maling, sisanya bukan. Ini maling juga rupanya. Oke. Sekarang kita misalnya yang lain lagi, kita akan coba masukin ya. Ini campuran IoT sama Big Data, yang mungkin belum nggak gitu kelihatan. Flightradar24.com. Kita lihat flightradar24.com. Oke, ini IoT sih. Big Datanya nggak gitu kelihatan.
Ini kita bisa lihat kondisi pesawat terbang yang sedang terbang sekarang, detik ini. Ini kita lihat masih banyak pesawat yang terbang. Mungkin di atas sana virus COVID-nya nggak ada, jadi pada terbang semua. Padahal ada di airport nih. Oke. Tadinya rencananya saya mau terbang ke Jogja juga, cuman sarannya jangan, ya udah saya dari rumah akhirnya. Oke. Ini bisa terbang, kita bisa lihat ini Lion Air dari Cengkareng ke Pekanbaru berapa menit segala macam bisa kelihatan nih di sini. Mana menitnya? Ada di bawah atau di mana ya? Oke. Eh, kita bisa klik masing-masing dan kita bisa lihat pesawatnya berapa lama lagi mendarat dan sebagainya. Terbang dari mana-mana kelihatan. Pertanyaannya, ini IoT nih, contoh IoT. Contoh IoT. Bagaimana caranya si flightradar24.com bisa tahu pesawatnya siapa, terbangnya, posisi di mana segala macam. Kalau saya lagi nanya, lagi ceramah, lagi seminar kayak gitu, saya biasanya nanya, ini kok flightradar24.com tahu pesawatnya ada di mana? Oke. Jawaban yang paling sering dikasih sama peserta seminar adalah dari Air Traffic Controller, ATC. Air Traffic Controller ngasih tahu ke Flight Radar. Jawaban itu salah. Jadi ATC tidak pernah ngasih tahu keluar data dia. Karena gila aja. Data-data pesawat kan sangat riskan banget. Kalau dikeluarin kan kacau ceritanya. Jadi ATC tidak pernah ngasih tahu keluar. Jawaban yang lain, pakai satelit. Wow, gila banget. Flight Radar kaya banget bisa punya satelit sendiri. Jadi nggak ada di satelit. Jawabannya ada di Bukalapak. Uh, jadi, ntar, ini saya ketutupan ini. Bukalapak.com. Oke. Makhluknya kita pakai RTL SDR. Ini sorry kecampur sama IoT ya. Ini IoT juga nih. Jadi kalau udah main big data, main IoT juga. Oke. RTL SDR. Jadi barangnya seperti ini. Ini barangnya. Nggak usah beli yang lengkap, bisa beli yang murah aja. Ini ngasihnya mahal terus ya, parah deh. Ada yang murah nih, ini mulai murah 200.000, 213.000, ini murah 290.000. Ada yang murah banget. Oh sekarang harganya udah 200-an semua ya. Dulu masih dapat 150 loh. 280.000, buset, harganya mahal sekarang ya. 200 semua, nggak ada yang lebih murah. Dulu masih dapat 150.000 perak sih. Saya dapatnya 100.000 sih sebenarnya. Jadi ini makhluknya, ini bisa dengerin pesawat terbang. Gitu. Tapi ini barang ini bukan buat denger pesawat terbang, barang ini adalah buat denger TV digital. Oke, TV digital, terus kita ganti programnya, karena dia sebenarnya monitoring sinyal radio, kita ganti aja programnya supaya bisa monitoring pesawat terbang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita bisa baca di Ono Center Wiki. Masuk ke ADSB. Oke. Di sini kita bisa masuk ke sini. Ini cara install softwarenya ya. Jadi yang menarik dari ADSB adalah Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Ini teknologi yang diwajibkan oleh peraturan internasional bahwa semua pesawat terbang harus memasang Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Intinya dia harus ngasih tahu posisi dia ke bawah. Yang ngasih tahu siapa? Komputer dalam pesawat, bukan pilotnya. Jadi komputer dalam pesawat harus nge-broadcast ke bawah posisinya di mana. Broadcastnya di mana? Broadcastnya pada frekuensi ini, 1090 MHz. Nah, cantiknya adalah 1090 MHz ini bisa didengar sama makhluk ini. Makhluk ini dipakai buat dengerin TV digital. Dia bisa menerima pada frekuensi 50 sampai 2000 MHz. Jadi masuk ke 1000 masuk. Caranya adalah ganti softwarenya doang. Ini diterangkan di sini cara ganti softwarenya. Jadi kita bisa ganti softwarenya aja. Ya rada bonyok sih. Tapi kalau udah pernah lihat, kalau udah pakai Linux ini gampang banget sih, cuman download pakai Git, terus make install, selesai. Jadi softwarenya ganti, kemudian kita report ke Flight Radar, dapat. Jadi inti dari semuanya adalah sensor kirim. Contoh lain kita bisa lihat lagi sensor kirim tadi, kita bisa lihat di yang bukan angka ya, kompasiana.com. Harus saya tambahin, kompasiana.com/owp. Salah ya? Saya nggak bisa lihat ini.
Oh, sorry salah. Ini OWP, Anda bisa ngelihat di sini. Ini Pilkada DKI. Ini saya melakukan text mining. Cuman sensor yang saya pakai adalah berita online. Jadi sensornya pakai berita online tulisan. Ini yang saya lakukan adalah persepsi media online terhadap panelis Pilkada DKI. Jadi waktu itu sebelum terjadi Pilkada pertama, ini masih ada 3 kontestan, ada Agus sama Bu Silvi, ada Ahok sama Jarot, ada Anies sama siapa satu lagi? Lupa. Parah sih. eh Ya lupa. Oke. Jadi intinya kita lihat persepsi media online. Nah ini kita lihat kalimatnya. Seminggu belakangan saya iseng-iseng belajar coding menggunakan bahasa Python. Jadi ini saya lakukan sambil belajar bahasa Python dan saya baru belajar seminggu. Artinya apa? Ini sebelum Pak Anies jadi gubernur, jadi sekitar berapa tahun yang lalu, 3 tahunan yang lalu barangkali, saya lagi belajar bahasa Python, terus saya coba analisa media sosial. Jadi teknik yang dipakai adalah sederhana. 1, masukkan keyword ke Google. Keywordnya adalah Agus dan Silvi, Ahok, Anies. Masukin keyword, dapetin URL-nya, masing-masing dapat 100 URL. Diklik URL-nya dan di download teksnya. Ini yang ngerjakan bukan Ono, ini yang ngerjakan software semua. Masukin keyword itu software, dapat URL yang ngambil software, klik masing-masing URL software semua. Jadi itu pakai Python semuanya. Kemudian kita browse 100 ininya, kemudian kita lakukan text mining, dapatnya sekitar 30.000 kata, kita hitung kata-katanya. Oke. Kata yang sering muncul nanti digedein fontnya, hubungan antar kata juga dihitung, kalau hubungannya sering terjadi dikasih garis. Semakin gede garisnya, makin tebal garisnya, makin sering hubungan itu terjadi. Oke, ini iklan nih kayaknya. Nah, ini hasilnya. Oke, ini hasilnya. Ada kata Ahok besar, DKI besar, Jakarta besar. DKI besar, Jakarta besar kenapa? Karena ketiga kontestan itu sedang bertarung untuk jadi gubernur DKI 01 waktu itu. Oke. Ada hubungan garis ini, berarti ini kata ini sering berhubungan dengan kata ini sering berhubungan dengan kata ini, dan sebagainya. Jadi yang sering berhubungan garisnya digedein. Ini kelihatan ada kata Ahok gede banget di sini. Yang sering saya tanyain adalah, ini kira-kira dari keyword yang mana? Ada 3 keyword, ada Agus Silvi, ada Ahok Jarot, ada Anies dan Sandiaga Uno. Oke. Sandiaga Uno beda. Sandiaga Uno. Oke. Ada 3. Ini dari gambar yang mana ini? Dari 3 pilihan tadi. Seringkali peserta akan bilang bahwa ini dari Ahok. Ini salah. Ini dari Agus Silvi. Jadi ternyata saya juga bingung waktu dapat kenapa Agus Silvi keluarnya Ahok. Dikerjain lagi keluarnya Ahok lagi. Agus Silvi jadi keluarnya Ahok lagi. Pas dicari, dibaca-baca ceritanya, beritanya, ternyata Agus Silvi sering menyerang Ahok. Jadi kata Ahok sering muncul di Agus Silvi. Akibatnya nama Ahok jadi naik, bukannya tambah turun tapi naik karena diserang. Dan yang kedua, Agus Silvi berubah-ubah nama. Kadang-kadang Agus, kadang-kadang AHY, kadang-kadang SBY. Jadi berubah nama, ya udah, jadi namanya tenggelam. Jadi kita bisa prediksi, kita tahu di kemudian hari bahwa Agus Silvi kalah. Ahoknya menang karena dipopulerkan sama Agus Silvi justru. Jadi kalau orang marketing ini ngelihatnya salah strategi marketing sih sebenarnya. Oke, nah yang ini adalah dari kata Ahok, dari keyword Ahok kelihatan, Ahoknya gede banget, tapi Ahok diikuti kata-kata yang sidang, umat, agama, ketua, DKI, amin, Islam. Kata-kata ini yang menjatuhkan Ahok di kemudian hari. Dan ini adalah dari Anies Baswedan. Jadi dari sini, dari bentuknya tulisan, kita bisa ngeramal sesuatu juga. Tetap kita bisa predik, kita bisa klasifikasi, kita bisa predik. Oke, ini tulisan bentuknya. Sekarang kita masuk bentuk yang lain lagi. Google Map. Maps, google.com. Oke. Di Google Map kita, ini, bentar, sorry. Saya zoom out dulu. Zoom out. Oke. Ini Google Map, biasa aja, semua sering pakai Google Map. Kalau kita pesan Gojek, GoFood segala macam, kita bisa pakai Google Map, kita bisa lihat si Gojeknya ada di mana. Oke, sekarang kita lihat di sini. Yang menarik dari sini adalah ini. Ini saya pakai Jakarta ya. Kalau di kota lain agak lebih tidak semenarik Jakarta. Kita lihat traffic Jakarta. Traffic Jakarta.
Langsung kelihatan, Jakarta lengang banget, tapi Bekasi macet. Traffic Bekasi macet, kelihatan di sini. Oke. Ini kategorinya IoT dan AI main semua di sini. Oke. Kita bisa lihat traffic di Bekasi macet, traffic di ini di pelabuhan, tapi sebagian besar traffic Jakarta lengang, tidak ada kendaraan karena ada di rumah semua orangnya takut terinfeksi. Jadi kita lengang banget, Jakarta aman. Oke, sekarang pertanyaannya, kok Google tahu bahwa trafficnya ada di sini? Oke, kok dia tahu macetnya di sini, di sini, di sini? Kenapa dia bisa tahu macet? Kalau saya lagi nanya kayak gitu, biasanya peserta akan jawab karena Google pakai satelit. Jawaban yang salah lagi. Google tidak sekaya itu, Google nggak punya satelit buat monitoring traffic tiap orang di seluruh dunia. Gila, Google punya satelit seperti itu mah gila. Kita bisa stres semua. Jawaban kedua misalnya, Google pasang sensor di semua jalan. Wah, gila banget. Kayak banget Google bisa pasang sensor di mana-mana. Jawaban yang benar adalah handphone kita lapor ke Google. Jadi kita pakai Android, sebagian besar dari kita pakai Android. Waktu kita login ke Android, kita pakai Gmail rata-rata. Terus Gmailnya akan lapor ke Google, si handphone ada di mana. Jadi yang salah adalah kita pakai Android. Akibatnya Google tahu kita posisinya di mana. Kemudian dia bikin klasifikasi. Oh, ini ada berapa handphone jalannya lambat banget, macet. Ini klasifikasi nih, prosesnya klasifikasi nih semua nih. Ini macet, 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 macet. Oke, prosesnya klasifikasi. Oke, dah. Kalau nggak percaya Google tahu dari mana, gampang banget. Ini diklik aja. Di sini ada Your Timeline. Oke, kita bisa lihat dari timeline kita. Ini yang dilihat adalah timeline saya ya. Jadi selama berabad-abad, bertahun kagak nih. Kok nggak bisa? Nggak bisa diklik? Ya, ya. Ngehang nih, kacau nih. Lalalalalalala. Kok nggak bisa diklik ya? Ya udah. Oke, selama bertahun-tahun Google mengamati kita semua dan kita bisa lihat, saya bisa kelihatan saya udah kemana aja di Indonesia ini. Pernah ke Bangkok, ini pernah ke kemana, ke Australia, pernah berenang sama ikan hiu di sebelah sini. Dan ini diamati sejak tahun 2009, ini di bawah 2009 sampai 2020. Jadi Google memata-matai kita semua dari 2009 sampai 2010 dan dia bisa dapat macet di mana, kalau mau jalan kemana lewat mana, itu semua hasil mata-mata. Jadi yang namanya IoT, yang namanya big data, yang namanya digital economy, yang namanya toko online, semuanya mata-mata. Mereka melakukan mata-mata dan diekstrak apa yang kita lakukan untuk kebutuhan dia. Oke, kalau nggak percaya kita lihat kemarin saya kemana, tapi nggak ada nih datanya kalau kemarin mah. Saya cuma di sini aja, kagak jalan. Coba kita lihat tanggal 11 lah, gua kagak tahu ada di mana tanggal 11. Nah, kelihatan jalan nih. Jadi kita bisa lihat, si Ono jalan kemana kelihatan banget ya. Tanggal 10-nya kemana, bisa dilihat lagi. Wih, jalannya jauh banget, ke Tempo ini media. Saya jalan-jalan gila banget nih, jauh. Naik motor lagi. Tahu aja dia naik motor ya. Padahal saya memang naik motor sih. Saya pikir dia nggak tahu. Kurang ajar, tahu juga, brengsek. Oke. Soalnya jalannya nggak mungkin lewatin mobil soalnya. Pakai motor. Males naik mobil di Jakarta, macet. Oke, jadi kita bisa lihat ini ya. Jalan-jalan bisa kelihatan semua. Kemananya bisa kelihatan, dicatat sama Google. Oke. Hasilnya apa? Hasil dari catatan-catatan itu saya tutup lagi di sini. Jadi kita bisa tahu bahwa Google bisa tahu ini macet segala macam karena dia monitoring handphone kita dan dia nyatet. Sekarang kita bisa pakai ini buat melakukan peramalan. Misalnya saya pengen jalan dari sini ke Tangerang. Oke, kita akan jalan dari sini ke Tangerang, direction home. Oke, lewat sini aja biar ada macetan ya. Sekarang mah udah kagak macet, pusing nih. Saya pengen ngasih lihat macet sih sebenarnya. Cuman sekarang Jakarta nggak ada yang macet, jadi susah. Tapi tolong lihat ini deh. Ini di sini kelihatan ada yang warna kuning,
warna kuning. Ini macet, yang kuning-kuning macet ya. Coba di sini ada yang macet lagi nggak? Ini biru semua, kuningnya cuma satu doang. Paling nggak di sini ada dua kuning, macet. Oke. Ini dilakukan karena Live Now. Nah, Google bisa melakukan perdukunan dengan cara depart at atau arrive by. Misalnya depart at, masih sekarang juga sih 11.30 kita lihat ini macet sekarang. Macetnya udah berubah loh ini. Macetnya berubah ya. Ini kalau mau macet beneran di sini saya pindahin nih. Saya pindahin ya. Saya pindahin coba. Kok nggak macet sih jadinya? Padahal macet nih, bego banget ya. Ini macet nih di Jakarta di atas. Ya udah, katanya kagak macet, tapi macet di sini kelihatan macet. Oke, saya akan pindahin ke besok. Macetnya berubah ya. Macetnya berubah besok nih ya. Coba lusa. Macetnya berubah ya. Ini juga macet-macetnya berubah loh. Ini kondisi hari Jumat. Macetnya berubah. Ini macetnya berubah. Coba hari Sabtu. Macetnya berubah lagi dikit. Hari Minggu. Berubah banyak minggu biasanya. Kosong semua. Hari Minggu kosong. Jadi kalau mau lancar Jakarta, berangkatlah hari Minggu. Atau waktu Lebaran. Kosong. Oke. Jadi kita bisa lihat, ini belum kejadian hari Minggu tanggal 29 masih belum kejadian. Sekarang masih tanggal 24. Sekarang 5 hari lagi. Ini kejadian 5 hari lagi. Google bisa ngeramal. Jadi itu pakai big data kita bisa prediksi. Oke, beres ya. Jadi kita bisa lihat konteksnya, aplikasinya bisa macam-macam, bisa di peta lah, bisa di toko online. Toko online kayak gini lah paling gampang lah toko online. Misalnya masuk ke, tadi ada Bukalapak nih, Bukalapak. Alah, ya, saya kecilin dulu. Saya nggak bisa ini soalnya. Yalah, ya udah ulang aja lah, Bukalapak. Oke, di Bukalapak ini ada iklan ya. Kalau paling paling enak lihatnya iklan di bawah-bawah sini sih. Iklan yang di bawah-bawah lah. Jadi kalau Anda masuk ke toko-toko online, Bukalapak, Topet, pergi beli-beli.com dan sebagainya, pasti ada iklan. Pertanyaannya sederhana aja. Ini iklannya tiap orang sama atau beda? Jawabannya pasti Anda semua tahu bahwa iklannya beda tiap orang. Pertanyaannya kok dia tahu bahwa kita akan lebih baca iklan yang ini? Tiap orang preferensinya lain-lain. Pasti jawabannya kita juga tahu karena Bukalapak akan melihat apa yang kita ketik. Osiloskop misalnya. Saya kan orang teknik. Saya carinya barang-barang teknik, osiloskop lah, sound system lah, kayak gitu. Jadi dari sini nanti dia profiling kita dan itu yang dipakai buat iklannya dia. Jadi toko online juga akan nyari memprofiling kita. Kalau saya klik di sini, nah nanti bagian bawah akan kelihatan di sini. Yang seru. Ini dia barang terkait. Jadi dia akan ngasih tahu, selain yang barang itu ada barang ini lagi loh. Jadi apa yang saya suka, orang yang suka barang itu kemungkinan akan suka barang-barang ini. Yang ini, kalau mau tahu, barang yang di bawah ini hasil dari AI-nya Bukalapak. Jadi dia pakai AI buat ini, artificial intelligence, buat ngeliat ini semua. Dia pakai data science buat ini semua, dia ngeliat hasilnya apa, kemudian mulai dia keluarin di sini. Kemarin sempat waktu itu masih Ibam yang jadi VP, Vice President untuk urusan AI, sempat ngobrol dengan beliau dan dia cerita waktu belum pakai ini itu perputaran duit di Bukalapak belasan triliun per bulan. Tambahin ini nambah lagi 800 M tambahan dari kayak ginian. Jadi dia bisa ngukur hasilnya ternyata ini akan menghasilkan ratusan M tambahan lagi gitu. Jadi tujuan mereka adalah supaya orang tambah beli lah, iklan lah, apa. Jadi tujuannya buat menambah hal-hal seperti itu. Makanya orang-orang data science dicari di toko-toko online, Bukalapak, blibli.com dan sebagainya dicari banget. Oke. Ini kita tutup dulu, kita tutup. Kita biarin dulu. Sekarang saya akan masuk ke Orange. Orange yang itu tadi ya. Orange Data Science. Tapi sebelum Orange saya jalanin, saya akan nyiapin dulu. Ini saya matiin dulu. Server ini saya matikan. Sudo su shutdown. Sistem saya kecil-kecilin. Close. Oke.
biar enteng semua karena Orange makan resource-nya gede banget. Jadi yang nggak perlu saya matiin semua. Ini mati 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 mati. Ini saya akan masuk Ono Center Wiki. Ini tutup. Saya akan masuk ke Anda, silakan masukin kata kuncinya Orange. Ini buat belajarnya udah saya siapin, belajar konsepnya di sini, cara instalasi sini, contoh-contoh data mining di sini, data urusan dengan data gimana, visualisasi, model, evaluasi, supervisor dan sebagainya. Sini. Sekarang saya akan jalankan Orange-nya di sini. Ini Anda bisa download, ini mesinnya saya jalanin headless aja. Ini Ubuntu Desktop Windows 18.04 Orange 3 Anda bisa download di sini. LMS, Ono Center Pustaka. Masuk data engineering, ini bisa di-download. Free. Cuman gede ya, 12 GB. Cuman kalau ini download, di dalamnya sudah ada source code yang dibutuhin ada. Orange-nya sudah ada, R sudah ada, Python sudah ada, TensorFlow ada, Keras sudah ada, source code-nya udah ada, semua enak makainya, buku-bukunya udah ada. Oh, ngomong-ngomong soal buku, saya kasih lihat dulu buku-buku saya. Tadi saya tawarin kalau pengen ngopi silakan buku-buku saya, panitia juga saya udah tawarin silakan ngopi buku saya. Saya rasanya saya taruh di sini var data library 2. Ya, belum saya mount. Sudosu. Ini kebetulan ada di server lain, server 9. Oke. Saya masuk library 2. Jadi kelihatan ini servernya bukan di komputer saya, ini adanya di server. Saya tempel. Nah, tadi IoT ada di, untuk IoT sarannya Anda belajar soal Arduino. Mana Arduino? Arduino. Belajar juga, itu Android, ini Arduino. Belajar tentang embedded system sama belajar tentang Raspberry Pi. Tapi di sini ada IoT sendiri juga, IoT, ini dia Internet of Things. Ini buku-buku soal IoT-nya. Udah disiapin, ada Smart City, Smart Home, programming pakai Python buat IoT disediain juga di sini. Jadi ini IoT udah ada. Sekarang kita masuk ke data science. Ini ada beberapa folder yang berkaitan, ada artificial intelligence, AI. Kalau kita klik AI, dahsyat dalamnya. Ada deep learning, ada machine learning, ada neural network, ada NLP, ada TensorFlow, segala macam. Ini buku-bukunya juga banyak banget bukunya. Ini bukunya banyak sekali, ini bukunya jangan khawatir. Terus masuk lagi, satu lagi adalah bukan satu, ada beberapa sih. Ini ada data science, ada data mining. Data science, data mining. Data science masih lebih umum, big data itu apa segala macam, Hadoop. Kalau mau pakai R, saya siapin R di sini. Buku-buku R ada di sini juga. Ini R. Spark, statistik, visualisasi, data science itu apa? Kalau khusus ke data mining, di sini ada data mining, bisa statistik, web mining, ada time series, visualisasi segala macam. Oke. Saya masuk ke ini dulu, AI. Saya cuplik satu buku aja ya, sembarangan aja. Saya biar yang serem masuk ke TensorFlow lah, serem banget nih. TensorFlow serem. Saya akan klik sembarangan, building machine learning pakai TensorFlow. Ya udah, ini bukunya. Bukunya cuma 235 halaman. Coding banget nih. Kalau udah kayak gini coding biasanya. Coding sekali dan rata-rata Python. Jadi bahasa yang dipakai, nih kita lihat bahasanya Python nih. Python banget. Import TensorFlow STF Python. Kelihatan banget tuh Python. Jadi rata-rata bahasa yang dipakai Python. Sarannya kalau bisa semua kampus, sekolah-sekolah coba ngajarin Python. Soalnya ini bahasa masa depannya Python banget sih. Kalau masih ngajarin Java sih boleh, sih udah nggak terlalu sih. Java ya bolehlah buat Arduino, Android kayak Java. Ini kita lihat Python banget. Oke. Jadi ini buku-bukunya ada semua, bisa di-copy, tinggal kirim hard disk, saya copyin. Sekarang saya akan coba masuk ke sini. Oke. Quit. Oke. Ini saya masuk ke sistem operasi dalam VirtualBox yang sudah menjalankan, udah ada Orange dan sebagainya. Saya kasih lihat dulu speknya.
setting. Ini saya pakai memorinya hampir berapa nih? 10 giga di sini saya pakai. Kurang ajar banget. Tapi nggak apa-apa, Anda yang punya 4 giga masih jalan sih, jangan khawatir. Cuman karena saya mau demo, saya gedein pol memorinya. Saya pakai 10 giga. Prosesornya saya pakai 3 core di sini. Saya sisain 1 core aja buat mesin. Masih banyak sih, core saya ada 8 core sih, jadi rada aman ini. Ini soalnya komputer anak saya yang udah tua, buat ngegame dikasih ke bapaknya. Jadi nasib seorang bapak biasanya pakai lungsuran anak. Cuman ini kan komputer game ya. Ya udah lumayan juga speknya sih. Oke. Dah. Eh coba saya show masuk. Sekarang saya kasih lihat di dalamnya dulu. Username passwordnya kalau Anda download file ISO-nya, username passwordnya ono, passwordnya 123456. Oke. Di sini ada folder Python data mining, biasanya ini source code Python, ada data Python, ada R, ada source code-nya R. Kalau untuk Orange saya masukin di sini di dokumen. Dokumen CD Orange. Ini source code-nya Orange-nya ada di sini. Oke. Source code Orange ada di sini, belakangnya extension-nya OS. Jadi OS semua source code-nya Orange, termasuk data-data buat belajar sebagian saya taruh di sini juga. Tapi Orange punya data sendiri, data contoh data. Anda bisa cari data set buat belajar, bisa cari di Google aja, misalnya data set repository. Kalau mau belajar dataset repository banyak banget. Ini ada di UCI, ada di Kaggle. Tadi Pak WR1 juga menawarkan datasetnya banyak banget di kampus, silahkan dipakai. Cuman kalau nggak mau pusing urusan administrasi, ya cari di sini juga bisa. Jadi ini banyak banget dataset, jumlahnya ratusan. Dalam datanya udah gila-gilaan banyak banget. Jadi kita mau belajar macam-macam bisa. Datanya udah disiapin. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke sini. Oke. Jadi ini dataset sudah ada. Sekarang cuma jalaninnya di Windows harusnya lebih gampang jalaninnya. Di Linux Orange Canvas aja, enter. Oke, dia jalan. Cepet jalannya. Come on. Mana nih? Nah, dia jalan. Ini versinya masih 3.2.3. Versi terakhir kalau nggak salah 3.24.1 kalau nggak salah. Jadi versi terakhir. Jadi Anda yang pertama kali pakai Orange, sarannya sih kalau bisa Orange diajarkan di semua jurusan. Sarannya kalau bisa kuliah bukan matematik, kuliah statistik. Jadi tiap jurusan rata-rata sekarang dapat kuliah statistik. Sebaiknya setengah kuliah statistik pakai Orange ini. Karena Orange ini yang bikin bukan orang informatika, jujur. Orange ini bukan informatika yang bikin, tapi orang bioinformatics. Jadi orang kedokteran sih. Orang biologi, orang kedokteran, bioinformatics, dan mereka butuh banget melakukan data analisis. Kemudian mereka ngembangin software Orange ini dan dilepaskan secara free. Buat Anda yang pertama kali make, sarannya coba klik example, contoh. Ini contohnya udah ada banyak, bisa dipakai. Ada file and data tables, interactive visualization, interactive data visualisasi data subset, classification tree, principal component analysis, segala macam. Sampai terakhir urusannya Twitter. Ini Twitter nih yang terakhir dua ini. Oh, text prediction, cerita, tulisan, yang author prediction in Twitters. Oke, coba kita coba dari awal aja ya. File and data. Jadi cuman kita klik aja langsung keluar dia. Filenya apa? Kita bisa double klik di sini, tinggal dibaca ini aja ya, file widget, double click to open it and select dataset. Jadi kita klik ini, kita bisa ngambil datasetnya apa. Ini kebetulan datasetnya iris.tab. Kalau mau lihat dataset yang lain, kita klik aja di sini. Ini dia punya dataset yang lain, ada Titanic itu Titanic kapal gede yang tenggelam. Ada heart disease, ada disease bahasa Indonesianya apa sih? Penyakit jantung. Ada macam-macam, ada housing, perumahan dan sebagainya, ada zoo apa segala macam. Oke. Ini dataset bisa kita pilih. Ini kebetulan tadi bunga yang tadi iris itu, ini yang legend banget, ini dipakai buat belajar data mining, kita bisa klasifikasi.
Kebetulan dia punya 3 kelas, Iris Virginica, ada 3 kelas itu ya. Nah, terus kita bisa lihat datanya seperti ini. Jadi kita bisa lihat datanya, bentuknya file spreadsheet biasa sih sebenarnya. Jadi data-data set itu bentuknya file spreadsheet biasa. Oke, beres. Yang jadi masalah sekarang kalau mau dapetin example lagi, saya harus matiin, nyalain lagi. Ya udah, maksa saya mati nyala aja. Paling gampang. Supaya cepet saya akan coba loncat ya. Karena kalau cuma itu doang mah nggak rame. Coba kita ambil contoh yang lain ya. Kita masuk ke classification tree. Oke. Ini programming yang lebih rumit lagi. Ini datasetnya masih sama, Iris. Oke. Untuk klasifikasi Iris, kita masuk classification tree. Kita cuman geret model tree ini, kita geret ke sini, klik. Jadi caranya cuma gitu doang. Ini saya demoin langsung ya. Ini saya buang dulu, remove. Oke. Ini saya geret. Dah. Programmingnya cuma gini, ini programming nih. Nah, programming. Ini programming lagi. Nah, udah. Programming. Udah, cuma gitu doang. Dah. Pokoknya ngeri banget dah. Oke. Jadi kita melakukan pengklasifikasian di sini. Kemudian dari model ini kita bisa lihat klasifikasinya. Ini dia, kita bisa lihat di viewer ini. Jadi tergantung petal length-nya. Ada 2, Iris Sentosa, ada versi color. Jadi 2. Iris Sentosa berhasil diklasifikasi 100%, dia berhasil klasifikasi. Sisanya ada di Iris versi color dan kecampur dia sama Virginica. Dari versi color tergantung petal width-nya. Ada yang masuk ke, kalau lebih kecil dari 1,7 masuknya versi color, lebih besar dari 1,7 Virginica. Itu. Beres ya. Jadi klasifikasinya kayak gitu. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita pilih dulu yang ini. Misalnya kita pilih yang ini ya. Kita pilih yang ini, versi color. Kita klik di sini. Kita lihat di scatter plot. Nah, ini yang kita klik itu tadi yang ini nih. Ini yang kita klik itu. Yang ada isinya. Yang lingkarannya berisi. Harusnya kalau mau enak lihat, kita lihat 2 sekaligus sih. Mana dia? Ini dia. Ini kita kecilin. Ya. Nih. Coba kita klik, kita ganti klik yang ini, Iris Sentosa yang warna biru ya. Pindah dia, yang warna biru. Versi color aja, dia merah, tapi sebagian masih kecampur. Jadi nggak murni dia bisa misahin antara versi color sama Virginica. Terus kalau kita lihat Virginica doang, kecampur juga. Ini ada versi colornya masih nyampur. Virginica sebagian besar. Jadi dari ini kerennya kita bisa sekalian visualisasi. Jadi kita bisa klik, kita bisa lihat di scatter plot. Ini sepal width sama sepal length kita bisa lihat sekaligus. Jadi ini sebenarnya urusannya statistik, melakukan klasifikasi. Cuman kita langsung visualisasi dari plotnya itu langsung visualisasi dan dia bentuknya interaktif langsung. Kita klik mana langsung bereaksi di plotnya. Jadi ini enak banget buat mainan statistik karena dia bisa visualisasi, bisa interaksi sekalian. Jadi enak sekali. Oke, sekarang saya akan kasih ini contoh proses klasifikasi kira-kira kayak gini. Ini kebetulan klasifikasinya dari angka. Dari angka dia klasifikasi. Kalau panjangnya sekian, ini kategorinya apa, panjang sekian kategori apa. Bisa saya enak jidat sih sebenarnya. Aduh, salah klik saya. Mudah-mudahan nggak apa-apa nih. Oh, masih hidup dia. Masih hidup, salah klik masih hidup. Oke, kita coba new ya. Tes. Contoh yang lain kita akan coba, yang paling gampang adalah kita akan coba nganalisa ini, tulisan. Jadi kisahnya adalah home ono Python data, read data, data PDF, dir. Ini saya ambil laporan Presiden Pak Jokowi, ada lampiran Perpres, ada Perpres nomor sekian, RPJP segala macam, bentuknya PDF semua, bentuknya file text. Ini mau saya analisa Pak Jokowi program kerjanya ke arah mana sih? Jadi caranya gampang banget. Kalau suruh baca PDF pusing si orange itu, jadi saya ambil select all, klik kanan copy, masukin notepad. Jadi saya masukin ke out.txt. Ini hasil notepad ya.
Ini tulisan-tulisan tadi saya hasil notepad. Tapi ini sebenarnya jujur ini bukan hasil notepad. Ini saya pakai Python. Saya program buat baca PDF-nya. Udah gitu saya ambil kata intinya aja. Kata dasarnya saya ambil. Jadi apa? Imbuhan ke an apa segala macam saya buang ya. Oke. Tapi ide dasarnya bisa pakai notepad biasa lah. Cuman nanti ada perkawinan, kawin apa kan jadi beda kata. Tapi nggak apa-apa lah. Buat belajar aja. Jadi kita bisa text file, kita baca. Ini auto text tadi kita baca. Oke. Sorry, ulang lagi. Oh sorry. Klik. Kita baca. Satu teks ini jadi satu segmen. Satu teks jadi satu segmen. Bentuknya satu segmen 393.000 karakter. Yang kita masalah kita mau hitung kata, bukan segmen. Jadi segmen ini harus bikin jadi kata. Jadi cara splitnya cuma gini doang. Ini segment into words gitu. Jadi cuma gini doang programmingnya. Programming jadi beres. Nah, sekarang kita pengen bikin word cloud. Di sini text mining ada fasilitas buat namanya word cloud. Oke. Nah, yang jadi masalah dengan word cloud, inputnya adalah corpus atau topik, outputnya kita nggak butuh output sih, outputnya gambar yang saya butuhin. Tapi inputnya corpus. Nah, segmen, ini segmen, outputnya adalah segmented data, bukan corpus. Sementara si word cloud inputnya adalah corpus. Di sini segmented data, puyeng kepala dah lu. Ini beda format nih makhluk dua. Jadi saya harus konversiin. Caranya konversinya udah disiapin sama dia. Masuk sini. Sini. Oke. Jadi kita sambungin kayak gini aja. Oke. Jadi interchange kalau kita lihat, interchange inputnya segmen, outputnya corpus, inputnya corpus, outputnya segmen. Bisa bolak-balik. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini adalah fokus kata-kata yang banyak dipakai di laporannya Pak Jokowi. Jadi ada bangun, tingkat, kembang, laksana, pusat, daerah, ekonomi, kayak gitu. Jadi kelihatan, jadi fokus pembangunan Pak Jokowi arahnya kemana bisa dilihat dari kata-kata ini. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Sebenarnya kalau mau ngelihat yang bentuk angka yang sebelah kiri ini. Cuman garing kalau ngelihat yang ini, enakan ngelihat yang sebelah sini. Lebih seru kita, lebih hidup kita ngelihatnya. Ini namanya word cloud. Jadi programmingnya cuma gini doang udah jadi word cloud. Oke. Sekarang kita akan bikin programming yang lebih geblek lagi. Ini beres ya. Waktu saya sampai ini udah mau jam 12. Saya new lagi lah. Oke. Masih lama ya? Buat tanya jawab dong. Kasihan orang kagak nanya-nanya, kasihan banget. Oke. Sekarang saya akan ngasih lihat yang lebih parah lagi. Kita akan nyoba nganalisa gambar. Wah, seru nih kalau udah gambar nih, puyeng kepala gambar. Di sini ada image. Oh, bukan di sini, mana ya? Di atas ya. Textable time series. Nah, ini image analytic. Import image. Oke. Sekarang akan gambar. Import image. Domestic animal. Ada 20 gambar di domestic animal ini. Kalau mau cari image-image yang lain bisa diklik ini. Nggak ada, cuma ada domestic animal doang. Cuman kalau kita lihat dalamnya ada folder, di sini ada semua jadi satu nih. Ada turkey, ada sheep, ada rooster, ada rabbit, ox segala macam. Bentuknya gambar. Kita bisa bikin gambar ini juga gambar muka orang bisa. Ini Jokowi, ini Ono, ini siapa segala macam bisa masukin. Tapi jangan masukin ke domestic animal ya, karena kami manusia bukan domestic animal. Oke. Kita reload gambarnya, udah beres. Gambar di reload. Kita lihat ininya dulu ya. Bentuk datanya seperti apa? Gambar. Datanya. Nih, kita lihat data table. Datanya seperti apa kita bisa lihat. Oh, sorry. Cuman gini doang. Kita mau lihat datanya. Datanya cuman gini doang nih. Nama gambarnya tadi. Rooster.pdf, hen.pdf. Ini belakangnya PDF lagi salah. PNG. PNG, kelihatan namanya PNG, nama image-nya rooster apa segala macam, besarnya masing-masing ini sekian kilobyte, terus lebar gambar ini gambar. Yang jadi masalah dengan data seperti ini emang kita bisa melakukan klasifikasi, nggak mungkin kita klasifikasi. Jadi dengan data ini kita nggak bisa klasifikasi.
Karena yang isinya cuman nama, besar kilobyte, lebar sama tinggi dari gambar. Ya bonyok lah, klasifikasi nggak jalan kayak gini caranya. Nah, gimana cara klasifikasinya? Seru banget nih urusannya. Klasifikasinya ini kayak tukang sulap aja ya. Gimana caranya? Tukang sulap sedang bekerja. Masuk ke image analytic. Kalau mau ngelihat gambarnya bisa gini sih, image viewer. Kita lihat gambarnya ya. Nah ini gambarnya lah. Nih hen, rooster, kids, apa segala macam. Ini ada sapi lah, apa segala macam. Nih ada kuda, ada rabbit, ada turki apa. Ini gambarnya bisa kita lihat. Tapi ini kita belum melakukan klasifikasi. Contoh klasifikasi kira-kira gini. Ini termasuk burung-burungan, ini termasuk kuda-kudaan, ini termasuk sapi-sapian, termasuk apa. Jadi dia bisa mengklasifikasi ini kayaknya kategori. Dan ini kita nggak ngasih tahu, kita prosesnya unsupervised ya, kita nggak ngasih tahu sama sekali ini klasifikasinya apa, biar komputer yang mengklasifikasi ini keluarga apa gitu. Jadi image viewer kita bisa lihat. Nah sekarang di sini ada image embedding. Ini yang seru banget nih, image embedding. Ini make neural network. Oke, kita sambungin ke sini. Cret. Oke. Ya, bonyok dia. Kita lihat. Embeddernya ke siapa? Kita pakai Google nih. Google Inception version 3. Ini Google punya. Kita bisa kasih pilihan yang lain. Squishnet, apa segala macam. Kemudian, saya pilihnya Inception version 3. Soalnya udah di training nih Inception version 3. Ini curang nih. Saya curang banget. Gambar-gambar ini sudah ditrainingkan ke Inception version 3. Hasilnya apa dari sini? Hasilnya adalah kita lihat datanya lagi. Datanya, beda datanya apa? Oops, sorry. Ini remove dulu. Ini kita lihat. Ini kayak bukan programming kan ya? Seru kan? Ini programming tapi bukan kayak programming. Makanya ini bisa dipakai buat orang sosial, orang ekonomi. Jadi tidak harus informatika sih. Jadi ilmu-ilmu ini bisa dipakai buat semua jurusan sih sekarang. Karena programmingnya udah selucu kayak gini. Coba kita lihat sekarang datanya seperti apa. Nah, di sini ditambahin sama Google. Ada N1, N2, N3. Ini adalah fitur dari gambar itu yang berhasil diekstrak sama Google. Dia hitung fitur-fiturnya, dapat fiturnya, dapat angka. Dari angka ini kita akan melakukan klasifikasi. Kalau angka kayak gini yang deket-deket dia kayaknya rooster, hen, kid masuk. Ini kita bisa klasifikasi. Nanti dari fitur ini kita bisa mengklasifikasi. Kayaknya ini dekat sama siapa, ini dekat sama siapa. Oke, ini dapat angka-angka ini ya. Bisa kita lihat dia banyak loh. Tuh, banyak banget nih. Ini sampai berapa nih? Banyak banget dah. 700.000. Berapa? 2047. Ujung sebelah sininya 0 kalau nggak salah. N0 sampai 2047. Berarti ada 248 fitur yang berhasil diekstrak sama dia. Padahal kita maunya cuma mengklasifikasi ada 20 makhluk mau diklasifikasi. Oke. Dia berhasil mengekstrak 2048 fitur dari masing-masing makhluk. Oke. Beres ya. Nah, sekarang caranya gimana buat mengklasifikasi? Kita hitung jarak antar fitur. Jarak kita masuk kategorinya unsupervised learning ini. Unsupervised learning. Jadi proses machine learning yang tidak kita nggak melakukan klasifikasi. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia bisa yang melakukan klasifikasi. Kalau ini unsupervised, mesin yang melakukan klasifikasi. Caranya gimana? Kita pakai distance. Kita hitung jarak. Jadi ini, dari sini sambungkan ke distance. Kita bisa yang diambil jaraknya row per baris, kita lihat jaraknya. Terus kita bisa metriknya bisa macam-macam. Cuman kemarin yang paling bagus buat gambar cosine. Kita tetap cosine. Tapi kalau mau eksperimen bisa pindah-pindah sih mau yang mana. Oke. Ini tolong kalau belajar kita masukin logikanya ya. Jadi kita dapat gambar. Kemudian kita masukin embedding ini atau bisa pakai neural network juga bisa embedding. Kalau kenyataannya kalau realnya pakai apa sih namanya? Pakai Python, pakai keras TensorFlow, ini pakai neural network nih urusannya. Terus kita hitung jaraknya. Kemudian dari jarak itu kita bisa melakukan hierarchical clustering. Kan kita udah dapat distance-nya dapat. Tolong lihat.
outputnya adalah distance. Inputnya data, kita punya output distance. Nah, sekarang kita lihat di hierarchical clustering, inputnya distance, outputnya selected data ntar. Tapi inputnya distance. Jadi harus sama nih. Distance sama distance ngomong. Kita masukin distance, sekarang kita lihat jaraknya, hasilnya. Ini hasilnya, klasifikasinya dia. Jadi kita bisa mau berapa kelas, ini ada 3 kelas, saya naikin ya, 4, 5 kelas. Ini kenapa nggak berubah? Si on 1 ini nggak berubah nih. Oh sorry. Ini perhatiin, selectionnya manual. Saya bikin dia manual ada dua selection. Dia saran dari image-nya secara manual, secara hasil dari dia bilang ada 2. Ini keluarga 4 kaki nih kalau kita lihat. Ini sapi, kuda, kitu kuda, goto apa sih? Kambing, sheep kambing, ini kambing. Ini 4 kaki semua. Ini yang bukan 4 kaki yang ini. Ini sisanya. Ini ada ayam, bebek, turki, bebek, chick, ayam, dog, rabbit, cat. Oke, kelihatan satu gerombolan lagi di sebelah sini. Ada dog, rabbit, cat, kecil, 4 kaki. Ini 4 kaki gede semua. Nah, sekarang kita bisa klasifikasinya cuma 2 dia, C1, kategori 1, kategori 2. Kalau kita klik yang ini, kita naikin 3 kategori, dia sarannya kayak gini kalau 3. Kalau 4 kategori dia sarannya kayak gini. Jadi ada kelompok sapi-sapian, ada kelompok rooster sama hen, ada sisanya adalah duck, goose, turkey, duckling, chick. Terus ada kelompok anjing, rabbit, cat, itu satu kelompok lagi. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Mana dia gambar? View image, mana view image? Ini mainan kayak gini lucu banget sih, asik. Oops, ini nggak usah dipakai. View image viewer. Dari sini kita bisa masuk ke image viewer. Jadi kita bisa, ini keluar semua ya. Coba mana yang tadi? Nih. Jadi pakai 2 sekaligus, 2 makhluk. Oke. Ini hierarchical clusteringnya, ini gambarnya. Coba kita select yang ini, kita klik yang ini. Harusnya cuma keluar 2 gambar, rooster, hen. Kalau kita select yang ini, dog, rabbit, cat, nanti akan keluar dog, rabbit, cat. Nah, dog, rabbit, cat. Kalau kita select yang ini keluarga 4 kaki yang gede-gede, kuda dan sapi akan keluar semua nih. Nih, sapi, kuda. Coba kita milih sapinya doang. Ini sapinya doang. Ini sapi doang. Yang seru adalah, ini perhatiin ya. Ini sapi. Kalau ini kan kelihatan. Tampak samping. Ini tampak depan loh ini. Beda ini. Tampak depan. Tapi dia berhasil klasifikasi. Ini kategorinya sapi juga. Walaupun dia tampak depan ya. Jadi dia bisa klasifikasi sih. Ini kuda. Ini biri-biri kambing. Dia bisa bedain biri-biri kambing sama ini nih. Padahal mirip. Oh, rabbit sama cat dua-duanya duduk sih. Coba catnya berdiri, pasti bingung sama biri-biri kambing. Gitu. Seru kan? Ini gambar jadi bisa klasifikasi. Oke. Kira-kira itulah mainannya. Yang belum saya kasih lihat ini dah, time series. Time series bisa banyak banget. Ini time series yang kepake buat IoT ya. Ini saya remove all aja dah. Ini time series ini kebetulan contoh yang paling gampang adalah harga saham. Ini adalah Yahoo Finance. Ini kebetulan tickernya bisa macam-macam. Kita bisa lihat harga Google, Amazon segala macam. Kita bisa lihat dari widget Yahoo Finance Stock Data. Kita bisa pilih harga siapa, Google, Amazon, Apple, Facebook apa segala macam. Nggak usah jauh-jauh. Saya ambil cuma 2 bulan aja. Tahun 2020, bulan 1 saya bulan 3, 2 bulan saya download tuh datanya, harga Google saya download dah dapat harga Google. Kalau mau ngelihat datanya bisa dilihat di data sini. Kita lihat datanya. Ini makhluk datanya, tanggal, harga tertinggi, harga terendah, pembukaan, penutup, volume transaksinya berapa bisa dilihat semua. Cuman di sini yang penting buat saya bukan itu, saya akan coba melakukan mana dia?
time series. Oke. Kita akan melakukan peramalan. Kan tujuan kita hidup sederhana, jadi kalau udah jadi ahli data science tujuannya sederhana, bagaimana kita jadi dukun meramal. Paling sederhana pakai ini, cuman ujungnya kita perlu plotnya mana nih, mana plot, line plot, kok kagak ada line plot sih, line chart. Oke, line chart. Oke, line chartnya kita masukin di sini, time seriesnya langsung masuk sini, dan saya butuh satu lagi forecasting. Oke, ini belum ada apa-apa, tapi kita bisa lihat ini kondisi harga. Lagi jatuh, gila loh. Harga Google ya, jatuh. Kasihan deh lu. Volumenya, kalau jatuh banyak banget yang beli. Harga penutupan jatuh, pembukaan jatuh, semua jatuh harga. Google lagi jatuh gila-gilaan, mungkin kena virus corona. Oke, Google harga jatuh. Sekarang kita akan coba ngeramal. Cara ngeramal juga nggak susah. Kita masukin aja ini ke sini, jebret, dah. Jadi mau kita atur parameternya dia, mau trend vektornya gimana, konstan, linear, kuadratik, apa segala macam, dah. Sekarang kita akan susah. Ini outputnya adalah, ini mouse-nya nggak bisa digerakin nih. Tolong dilihat di bagian output ada forecast. Sementara input di sini ada forecast juga. Jadi forecastnya kita tembakin ke sana nih, forecastnya. Oke, forecastnya masuk ke forecast. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini. Wah, terlalu ini ya. Forecastnya kecil banget di sebelah sini soalnya. Nah, ini kelihatan. Ini kelihatan forecastnya. Jadi yang titik-titik itu forecast, ini wilayah yang dia bisa percaya bahwa itu akan terjadi. Jadi kelihatan harga ini harga opening ini kayak gini kira-kira. Harga closing kira-kira seperti ini. Harga closing turun. Harga tertinggi turun, semua turun sih. Volume penjualan naik nih. Naik, kelihatan forecastnya. Jadi kita bisa lihat forecasting dari sini, dan ini yang kita pakai buat melakukan analisa. Ini kebetulan harga saham ya, tapi kita bisa melakukan analisa buat IoT, buat suhu, buat apa segala macam kayak gini. Forecastingnya kira-kira kayak gini. Parameternya bisa banyak, bisa suhu banyak dari berapa lokasi sekaligus kita bisa forecasting segala macam. IoT sendiri jadi menarik kalau kita tambahkan fasilitas-fasilitas pakai AI seperti ini buat forecasting. Kebanyakan orang ngajarin IoT cuman buat sensor aja. Saya bisa nyalamatin lampu, saya bisa deteksi ada maling. Kalau kita masukin IoT, kita bisa lebih seru nih. Kira-kira bulan depan bayarnya berapa? Nah, itu IoT, AI itu mainnya. Kira-kira kalau mau diirit caranya gimana? Nah, itu AI, dan itu yang dilakukan oleh Pemkot DKI. Dia pakein IoT dan AI buat lampu jalan di DKI. Akibatnya dia bisa ngemat puluhan miliar per bulan dari biaya itu. Oke, saya tutup sekian dulu. Saya buka lagi ininya. Mana tadi? Oke. Saya tutup sekian dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ulang lagi, kalau ada pertanyaan bisa pakai email, Twitter, dan mohon Anda ikut kuliahnya di sini, free, gratis. Kalau mau di-copy ke kampus juga silahkan. Kalau mau dapat slide-nya ada di sini. Kalau mau copy perpustakaan ada di sini. Dan jangan lupa ke YouTube, jangan lupa klik subscribe, add, apalagi tuh, press bell, segala macam dah, like, share. Karena ini akan diupload ke YouTube sesudah ini. Baik, barangkali ada pertanyaan dari moderator dan teman-teman, silakan. Halo? Tidak ada pertanyaan? Wah, keren banget dah gue. Silakan yang mau pertanyaan langsung. Terkagum-kagum, terbengong-bengong, nggak tahu gue. Waktunya sempit banget sih tapi. Teringat IPCAM 2017 sama. Udah beda banget ini, materi udah lebih jauh loh ini, hati-hati sama ITCAM, beda loh. Oke,
Ada pertanyaan nggak ada? Aman? Aman ya? Kayaknya aman. Ya udah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan pada moderator aja dah. Oh, ada applause juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Ono. Sama. Waduh, ini ilmunya sangat luar biasa. Mungkin yang tanya nanti bisa langsung ini Pak Capri.